Perkenalkan, nama saya Joel Jogo Seklisio Karo dengan NIM 240306093 dari kelas PTC. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa proses pada metabolisme protein yang terdiri dari proses reaksi transaminasi, proses reaksi deaminasi oksidatif, deaminasi non-oksidatif, proses sintesis urea, sintesis asam amino, dan yang terakhir sintesis hemi. Yang pertama kita masuk ke reaksi transminasi. Proses transminasi merupakan proses katabolisme yang melibatkan proses pernikahan gugus amino satu dengan yang lainnya. Bahan baku untuk reaksi ini adalah sepasang asam amino dan sepasang asam keto. Dalam proses ini, gugus amino akan dipindah ke salah satu dari 3 senyawa keto. 3 senyawa tersebut adalah asam pirufat, oksalosetat, dan alfa ketoglutarat. Pada transminasi terdapat 2 enzim yang mempengaruhi, yaitu glutamat transminase dan alanin transaminase. Hasil dari reaksi transaminasi adalah asam glutamat, di mana reaksi ini bisa terjadi dalam cairan sitoplasma ataupun mitokondria pada makhluk hidup. Nah, contoh reaksi transminasi yaitu yang pertama ada alanin dengan ditambah ketoglutarat yang menghasilkan pirufat dan pirufat ditambah glutamat, dan yang kedua ada aspartat ditambah ketoglutarat yang menghasilkan oksalosetat dan ditambah glutamat. Dan juga saya akan menjelaskan tentang reaksi deaminasi. Secara umum deaminasi terbagi atas 2 proses, yaitu deaminasi oksidatif dan deaminasi non-oksidatif. Pertama saya akan menjelaskan proses deaminasi oksidatif terlebih dahulu. Deaminasi oksidatif merupakan proses metabolisme yang terjadi dalam lingkungan aerobik yang menghasilkan asam okso. Biasanya deaminasi ini terjadi pada saat malam hari ketika makhluk hidup sedang tidur, dan tepat terdapat di dalam hati atau lever. Bahan baku atau substrat utama dalam reaksi deaminasi oksidatif adalah asam amino, terutama glutamat. Enzim yang digunakan dalam proses ini adalah enzim glutamat dehidrogenase. Hasil dari proses ini adalah nitrogen dan non-nitrogen, yaitu seperti alfa ketoglutarat, NADH, dan NH3 atau biasa amonia. Dan contoh reaksi dari proses ini adalah glutamat ditambah NAD ditambah H2O yang menghasilkan alfa ketoglutarat tambah NADH tambah NH3. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deaminasi non-oksidatif. Deaminasi non-oksidatif adalah proses perubahan sering menjadi asam pirufat yang dihasilkan dari proses katalis dengan bantuan enzim serin dehidratase. Bahan baku dalam proses ini adalah serin dan treonin, sedangkan enzim yang digunakan adalah serin dehidratase untuk serin dan treonin dehidratase untuk treonin. Produk yang dihasilkan dari reaksi ini adalah pirufat, alfa ketobutirat, dan amonia atau NH3. Juga saya akan menjelaskan tentang proses sintesis urea. Proses sintesis urea adalah proses metabolisme di hati yang mengubah amonia dan zat toksis hasil deaminasi asam amino menjadi urea yang tidak beracun dan dapat dibuang melalui urin oleh ginjal. Bahan baku utama yang digunakan dalam proses ini adalah NH3 atau amonia, karbon dioksida atau CO2, aspartat, ATP, ornithine. Sedangkan enzim yang digunakan ada CPSI, OTC, argininosuksinat sintetase, agroninoxusuknilat, liase, dan arginase. Produk akhir dari proses ini adalah urea, fumarat, dan ornithin. Saya juga akan menyebutkan 5 reaksi yang terjadi pada siklus sintetis urea. Yang pertama itu ada NH4 ditambah karbon dioksida tambah 2 ATP yang menghasilkan karbamoil fosfat ya. Dan yang kedua ada karbamoil fosfat ditambah ortinin yang menghasilkan citrulline. Lalu yang ketiga ada citrulline tambah aspartat dan ditambah energi ATP yang menghasilkan argininosuksinat. Lalu yang terakhir ada argininosuksilat yang menghasilkan
fumarat ditambah arginin. Yang terakhir dan selanjutnya ada arginin tambah air atau H2O yang menghasilkan ornitin tambah urea. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sintesis asam amino. Sintesis asam amino adalah proses pembentukan asam amino dari senyawa-senyawa sederhana dalam tubuh. Bahan baku yang digunakan untuk proses ini adalah senyawa dari jalur metabolisme seperti pirufat, asam oksilat, dan alpha-ketoglutarate. Gugus amino dari glutamat atau glutamin serta energi. Enzim utama yang digunakan dalam proses ini adalah transaminase, glutamat dehidrogenase, glutamin sintetes, aspargin sintetes, dan serin hidroksimetil transferase. Produk akhir sintesis asam amino adalah asam amino non-esensial yang digunakan untuk membentuk protein dalam memenuhi kebutuhan tubuh. Lalu saya akan menjelaskan tentang sintesis heme yang merupakan yang terakhir. Sintesis heme adalah proses biokimia dalam tubuh yang membentuk heme, yaitu molekul untuk menjadi komponen penting dari hemoglobin, mioglobin, sitrokrom, dan enzim lain yang mengandung zat besi. Bahan baku dari sintesis ini adalah glisin, suksinil, CoA, ferum atau besi, ATP, dan NADPH. Enzim yang digunakan adalah ALA sintetes, profobilinogen deminase, ferroketalase, dan lain-lain. Terima kasih atas penjelasan kali ini. Salam.